lainnya. Kita tinggalkan yang seharusnya kita datang kepada Tuhan. Kita lebih mengutamakan Allah berkaitan dengan kita menyediakan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan kita sibuk kerja, tapi kita lupa untuk kita mengutamakan Tuhan dalam ibadah. Allah juga mengenal umatnya. Allah juga ingin supaya umatnya mewujudkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhannya dalam hubungannya sebagai umat Tuhan dengan sesamanya. Dan Allah ingin kepada kita supaya kita juga menghormati orang tua. Sebagaimana dalam ayat yang ke-12. Ayah dan ibu itu adalah wakil Allah di dunia. Anak berhutang budi kepada ayah dan ibu dalam hal ketika melahirkan, membesarkan, merawat dan mendidik, terlepas dari segala kekurangan mereka sebagai orang tua, sebagai manusia. Mereka juga punya kesalahan. Tetapi sebagai anak, kita patut untuk menghormati orang tua. Perintah yang diberikan untuk mencegah seorang anak berkata dan berlaku kasar terhadap orang tua. Bahkan dalam Ulangan pasal 21 kita bisa melihat di situ pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 15 dan ayat yang ke-17 di situ dinyatakan Allah menuntut hukuman mati bagi setiap anak yang memukul atau menuntut orang tuanya. Itu berarti firman ini sangat keras bagi kita, bagi saya dan juga Bapak Mama, bagi kita sebagai anak-anak. Hormat kepada orang tua penting karena mengandung janji lanjut usia dan diberkati. Itu berarti kalau kita orang tua, apalagi kita datang kepada orang tua, berarti umur kita tidak panjang. Panjang umur dan berkat akan dianugerahkan Tuhan bagi anak-anak yang mau menghormati ayah dan ibunya. Bapak Mama jangan kasih Tuhan menghargai hak hidup sesama. Jangan membunuh, sebagaimana yang ada di dalam ayat yang ke-13. Mengapa? Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Hak untuk menentukan hidup dan mati seseorang itu ada di tangan Allah. Untuk menentukan hidup dan mati seseorang itu ada di tangan Allah. Tuhan yang menciptakan dan memberikan kehidupan kepada manusia, maka Dia pula yang akan berhak untuk mengambil kembali kehidupan itu. Manusia tidak berhak untuk mengambilnya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang membunuh dengan caranya, mungkin dengan perkataan, dengan kata-kata juga orang bisa membunuh seseorang. Karena dengan kata-kata itu akan menusuk hatinya, akan berpikiran dan kemudian itu membawa dia pada sesuatu yang kemudian mengakibatkan dia sakit. Bisa saja dia bunuh diri atau dan lain-lain sebagainya. Jangan menganggap bahwa perkataan itu tidak tajam. Perkataan itu tajam. Dia bisa saja membuat orang tersiksa dan mati. Dan kita tidak punya hak untuk berkata-kata yang tajam kepada orang-orang. Apalagi dengan dibunuh, dengan pisah, atau dengan apa saja. Yang manusia tidak berhak untuk menentukan hidup atau mati baik bagi dirinya sendiri maupun dengan sesama. Hidup manusia itu berharga di mata Tuhan. Karena itu kita harus menjaga dan kita mengambil keputusan untuk akhiri hidup kita dengan kita melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan. Contoh, ketika mungkin kita melakukan kesalahan, hamil di luar nikah, kemudian dia aborsi yang hamil kemudian dia tidak bertanggung jawab, mungkin tidak ada bertanggung jawab, kemudian dia malu menanggung semua itu dengan cara kita langkah akhir hidup orang lain, karena kita benci dengan dia, kita dendam dengan dia, kemudian kita ambil paksa hidupnya, kita ambil paksa hidupnya dengan membunuh dia. Setiap keputusan akhir hidup akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan Sang Sendiri. Jadi ketika kita melakukan hal itu, maka kita harus bertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Dalam hal menjaga keputusan Tuhan, itu kita dilarang untuk berbuat zina, sebagaimana ayatnya yang ke-14. Perzinahan adalah pelanggaran moral, merusak ikatan perjanjian nikah. Suami istri adalah pasangan yang dipersatukan oleh Allah sendiri. Oleh karena itu suami istri ini adalah pasangan yang dipersatukan
Jadi persatuan itu diberkati, diteguhkan Allah